Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Lagi-lagi dan lagi, Muslim selalu menjual propaganda Yesus menikah. Saya tidak tahu kenapa mereka selalu menjual propaganda itu, padahal itu sudah dibuktikan bahwa tidak ada catatan sejarah yang valid tentang perkawinan Yesus. Tidak ada sama sekali. Tapi ya namanya agama propaganda, ya namanya ideologi untuk mendatangkan penyesatan kepada banyak orang, ya pasti mereka akan selalu melakukan hal itu. Dan ketika kita mengkritisi ideologi mereka, balik, ya mewek, lapor polisi. Nah sekarang, untuk membantah propaganda perkawinan Yesus yang dijual oleh Muslim, kita akan simak salah satu video dari Verbum Veritatis. Dan ini akan menghantam, betul-betul menghantam propaganda Islam, khususnya Ahmad Kainama. Terus siapa lagi? Nandar, yang selalu menjual propaganda ini, perkawinan Yesus. Dan bukan hanya itu, dalam video ini juga akan membuktikan bahwa apa yang mereka kutip, buku-buku yang mereka kutip itu sebenarnya bukan menyerang kekristenan, tetapi juga menyerang Islam, menyerang ideologi Islam. Dengan otomatis, dengan pikiran yang logis, kalau mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh buku yang nanti sebentar kita akan lihat, yang dikutip oleh salah seorang Muslim untuk menjual propagandanya. Sebentar kalau kita lihat buku itu, kalau mereka percaya, maka sebenarnya mereka harus murtad dari Islam. Karena buku itu sendiri akan menghantam Al-Quran. Nah oke, mari kita langsung simak saja apa yang hendak dijual oleh Muslim ini dan dihantam oleh Verbum Veritatis. Selamat menyaksikan untuk saudara-saudaraku yang Kristen. Semoga video ini menjadi berkat bagi kalian, dan untuk saudara-saudara Muslim, semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati, supaya kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan ideologi abad ke-7. Selamat menyaksikan. Saya lihat ada komentar tentang Yesus menikah ya, dari siapa nih? Bayu Indra Channel. Bayu Indraka Channel. Apakah istri Yesus akan disebut istri Tuhan dan keturunannya disebut anak-anak dan cucu Tuhan? Nah, ini adalah question begging falasi ya, satu sesat pikir yang namanya question begging. Karena kamu mengasumsikan kebenaran dari premis yang sebenarnya kamu perlu buktikan. Dan premis yang kamu perlu buktikan adalah Yesus menikah dan punya anak, yang kamu tidak bisa buktikan. Nah, saya lihat dia mengutip dari Barbara Tiring ya. Tidak, saya membaca penelitian seorang sarjana Alkitab dan teolog asal Australia bernama Barbara Tiring. Ada 3 hal untuk kamu, Bayu Indra Channel. Dan sebelum saya bahas 3 hal itu secara cepat, saya ingin ingatkan, kalau kamu sekadar ingin menyebarkan fitnah dan menyebarkan propaganda, kamu adalah makhluk yang paling kasihan di dalam dunia ini. Kamu akan menghabiskan hidupmu untuk kesia-siaan. Tapi kalau kamu mengemukakan ini untuk mengetahui respons tepat apa yang bisa diberikan, saya bisa kasih kamu cepat, dalam 10 menit semua beres terkait dengan Barbara Tiring ya. Pertama, ada 3 hal yang tadi saya katakan akan saya berikan respons cepat untuk isu ini. Apakah Yesus menikah menurut penelitian dari Barbara Tiring? Pertama, kamu harus tahu bahwa Barbara Tiring, literatur yang kamu rujuk, meskipun kamu tidak sebutkan, literatur yang kamu rujuk itu berjudul Jesus the Man. Jesus the Man. Buku itu terbit pada tahun 1992. Itu pertama, literatur yang kamu maksudkan dari Barbara Tiring, judulnya itu Jesus the Man, terbit tahun 1992. Saya sudah baca. Kedua, dia merujuk kepada Dead Sea Scrolls dan mengkaitkan Yesus dengan the wicked priest, imam besar yang jahat di dalam Dead Sea Scrolls. Kalau saudara baca Dead Sea Scrolls, itu ada the teacher of righteousness, guru kebenaran, sebagai kontras dari the wicked priest, imam yang jahat di dalam Dead Sea Scrolls. Jadi dia mengidentifikasi Yesus sebagai the wicked priest, imam yang jahat di dalam Dead Sea Scrolls. Dan menurut dia, Yesus itu bergaul dengan orang-orang dari komunitas Qumran atau sekte Essene yang melahirkan Dead Sea Scrolls.
Itu klaim yang pertama ya. Jadi kalau berbicara tentang Dead Sea Scrolls, Bayu siapa ini tadi saya lihat? Bayu, kamu lihat di tangan saya sekarang, Bayu. Ini adalah buku yang memuat semua naskah Dead Sea Scrolls, semua naskah Dead Sea Scrolls. Saya punya buku ini, bahkan ada satu lagi terjemahan dari Geza Vermens juga memuat seluruh terjemahan dari Dead Sea Scrolls. Dan ini you baca dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, from cover to cover, tidak memuat rujukan apapun tentang Yesus Kristus dan tidak memuat rujukan apapun tentang Yohanes Pembaptis. Jadi menurut Barbara Thiering, Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis itu saling berkontradiksi satu sama lain. Jadi dari segi bukti saja, Barbara Thiering itu ngarang. Itu dari segi bukti yang dia rujuk kepada Dead Sea Scrolls. Tadi kamu sebut juga Dead Sea Scrolls kan. Barbara Thiering itu ngarang. Karena sekarang kita punya semua naskah Dead Sea Scrolls. Itu ada di sini. Jadi saya tidak asal ngecap. Saya berbicara berdasarkan bukti. Berdasarkan data. Itu yang pertama. Kedua, apa bukti yang bisa dirujuk oleh Barbara Thiering untuk mengklaim bahwa Yesus menikah? Sejauh bukti literatur, kamu tidak punya, dan itu diakui oleh semua scholar yang melakukan studi Yesus sejarah. Kamu tidak punya naskah bukti tekstual yang menyatakan bahwa Yesus menikah dan punya anak. Tidak ada. Dan naskah yang saya maksudkan adalah naskah yang bisa diatestasi historisitasnya, bisa dibuktikan kesejarahan. Nah, ada beberapa literatur gnostik abad kedua sampai abad keempat yang seringkali dirujuk, misalnya digunakan juga oleh Dan Brown, novel yang terbit tahun 2003, The Da Vinci Code. Beberapa naskah gnostik yang dirujuk seperti Injil Maria dan Injil Filipus. Kalau saudara baca naskah-naskah itu tidak mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Itu saya sudah punya presentasinya ketika Nandar si keledai goblok itu menjual omong kosong. Ini kan propaganda dari Nandar ini. Kamu meneruskan propaganda dari Nandar ini. Injil Maria dan Injil Filipus sama sekali tidak mengatakan bahwa Yesus memiliki hubungan asmara apalagi menikah dengan Maria Magdalena. Tidak mengatakan begitu. Dan kamu bahkan bisa baca naskah Injil Maria dan Injil Filipus secara online. Kamu bisa baca itu. Kemudian, kapan pertama kali ada literatur yang mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Pertama kali informasi itu muncul pada abad ke-8 sampai abad ke-13 dalam naskah yang disebut dengan The Golden Legend, legenda emas. Itu abad ke-8 loh, sekitar 800 tahun setelah Yesus hidup. 800 tahun setelah Yesus hidup baru muncul kumpulan naskah yang namanya The Golden Legends, legenda-legenda emas. Digambarkan di dalam naskah-naskah itu Maria itu awalnya pacaran dengan Rasul Yohanes, kemudian dia putusin Rasul Yohanes, kemudian pacaran dengan Yesus, kemudian menikah dengan Yesus dan melahirkan anak-anak. Itu baru muncul abad ke-8. Nah, kalau berbicara secara historikal, tidak ada orang waras yang percaya informasi begituan. Termasuk kenapa para ahli studi Yesus sejarah tidak percaya kepada Quran. Karena Quran terlalu belakangan. Baru abad ke-7 muncul. 600-700 tahun setelah peristiwa itu terlalu lama. Tidak ada orang waras yang mempercayai sebuah klaim yang muncul 600, 700, 800. Bahkan legenda emas itu ditulis dalam rentang waktu abad ke-8 sampai dengan abad ke-13. Jadi bayangkan rentang waktunya. Semua orang yang melakukan studi sejarah, tidak ada historian, tidak ada sejarawan yang akan mengotori akal sehatnya dengan mempercayai naskah begitu. Kemudian ada satu lagi papirus yang diklaim sebagai papirus istri Yesus. Itu sangat heboh beberapa tahun yang lalu, dan itu diteliti oleh beberapa ahli ya, beberapa ahli baik itu dari Cambridge maupun dari Oxford dan lain sebagainya, yang disebut dengan papirus istri Yesus.
Papirus istri Yesus ini menarik, dipublikasikan tahun 2012 atau yang disebut dengan Injil istri Yesus. Karena di dalam papirus itu dikatakan Jesus say to them, my wife. Maka disebut sebagai fragmen istri Yesus. Itu dipublikasikan tahun 2012. Dan kalau saudara perhatikan komentar dari Profesor Simon Gattercole. Simon Gattercole ini ahli naskah-naskah kuno. Dia ahli tulisan-tulisan Gnostik, ahli bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dia menguasai segala sesuatu tentang naskah-naskah kuno. Dr. Simon Gattercole dari Cambridge University. Dan setelah melakukan uji naskah terhadap papirus itu, papirusnya itu dinilai kuno. Jadi materialnya dinilai kuno. Tapi tinta dan karakter tulisannya itu baru muncul sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ada seseorang yang menulis naskah itu 10 tahun yang lalu menggunakan material yang memang kuno. Artinya berbicara dari segi bukti, tidak pernah ada bukti sejarah apapun yang memimpin seorang sejarawan, jangankan yang Kristen, yang ateis, yang agnostik, yang Yahudi, yang neo-ortodoks, yang liberal. Tidak ada bukti historikal yang mendasari klaim bahwa Yesus pernah menikah dan punya anak. Jadi itu soal bukti ya. Jadi kalau kamu mau bicara tentang bukti, tidak ada bukti itu. Karena semua literatur-literatur yang sering kali dirujuk untuk klaim-klaim itu sudah diteliti semua. Ini bukan barang baru. Sudah diteliti semua. Dan yang ketiga, poin saya yang ketiga adalah kamu mau konsisten. Karena ingat ya, waktu kamu datang dan berbicara tentang iman Kristen, standar yang kamu pakai harus standar yang konsisten. Jangan kamu gunakan standar tupai dan jangan gunakan standar keledai. Harus gunakan standar yang konsisten, standar yang tidak boleh ganda. Jadi kamu gunakan satu standar untuk kekristenan, tapi begitu itu tentang Islam, kamu gunakan standar yang lain. Itu standar ganda dan itu tidak waras. Kamu hanya akan menjadi orang gila di dalam dunia ini. Nah, kenapa saya bicara tentang standar yang konsisten? Karena kalau kamu baca Barbara Thiering, dia bukan hanya percaya Yesus menikah dan punya anak. Tapi dia tidak percaya Yesus lahir dari seorang perawan. Itu pertama. Jadi dia percaya Yesus itu lahir dari hubungan pernikahan orang tuanya, kemudian lahirlah Yesus, kemudian Yesus pergi bergabung dengan orang-orang Qumran. Jadi dia tidak percaya Yesus lahir dari seorang perawan. Saya tanya kamu sebagai Muslim, percaya enggak dengan apa yang dikatakan oleh Barbara Thiering bahwa Yesus lahir dari hubungan pernikahan? Kamu percaya itu enggak? Kamu tidak percaya karena Quranmu mengafirmasi bahwa Isa itu lahir dari seorang perawan. Kedua, Barbara Thiering mengatakan Yesus tidak pernah melakukan mujizat. Tidak satu kali pun Yesus melakukan mujizat. Itu Barbara Thiering dalam buku Jesus the Man, terbit tahun 1992. Nah, kamu Muslim, percaya enggak Yesus tidak melakukan mujizat? Kamu tidak percaya begitu karena Quranmu sendiri mengatakan Yesus melakukan mujizat. Bahkan untuk mujizat-mujizatnya dia pergi comot, jiplak dari Injil Gnostik abad kedua, The Infancy Gospel of Thomas, tentang Yesus itu membuat burung-burungan dari tanah liat, kemudian dia meniupkan nafas kehidupan ke dalam burung-burung itu. Termasuk Yesus berbicara ketika dia masih ada di dalam ayunan, ketika masih bayi. Yesus membangkitkan orang-orang mati. Jadi kalau kamu mau pergi kepada Barbara Thiering untuk menggunakannya sebagai serangan kepada kekristenan, selamat, kamu baru saja mengubur Islam ke dalam kubur yang dalam. Itu yang tadi saya bilang. Setiap kali kamu mau membuka congor kamu, menyerang iman Kristen, mengoceh tentang iman Kristen, pastikan kamu konsisten. Pastikan untuk konsisten dan jangan menggunakan standar ganda. Karena begitu kita gunakan standar yang sama, penulis yang sama, Barbara Thiering, untuk menilai tentang Islam, mendadak kamu jadi siskabab. Jadi jangan sok pintar di sini untuk menggurui orang-orang Kristen dan berkomentar, apakah istri dan anak-anak Yesus bisa disebut sebagai istri Tuhan dan anak-anak Tuhan? Kamu mau pergi kepada Barbara Thiering?
Barbara Tiring baru saja mengatakan bahwa Quran adalah dusta dan Muhammad adalah nabi palsu karena Quran mengatakan Isa melakukan mujizat dan Isa lahir dari seorang perawan. Nah, kalau kamu percaya Barbara Tiring, silakan murtad sekarang dari Islam. Jadi jangan bermain-main dengan ilmu pengetahuan. Kamu itu belum lahir, orang-orang Kristen itu sudah menemukan segala sesuatu. Membaca literatur, melakukan analisis, critical thinking, membuat tulisan-tulisan itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi darah dan daging bagi orang-orang Kristen. Jadi di dalam dunia ini, kamu tidak punya hak untuk mengklaim intelektualitas apapun ketika berhadapan dengan kekristenan. Jadi tolong sadar diri itu baik-baik, dan saya percaya itu cukup untuk menjawab kamu. Oke, saudara-saudara.